Jangan ragu dan bimbang katanya, bro. Bimbang itu adanya Bang ya? Ya bisa jadi. Adanya lagi namanya Bungbong. Buah bimbang. Ya. Ya jadi ondel-ondel lagi tuh. Kalau Nah. kita ngomongin emang sejarahnya begitu, bro. Tapi gue kalau ke sekolahan di DKI itu rata-rata ada ondel-ondel. Di SMK 20 tuh, alumni gue dulu di situ ada ondel-ondelnya. Di SMK 28 sekolahnya anak gue ada ondel-ondelnya. Udah keciri gitu DKI itu dengan ondel-ondel, udah bagus itu. Ya, dua cirinya bangunan ada gigi balangnya tuh. Oh, itu namanya gigi balang. Iya. Lah gue mah kagak tahu, gue kata mah yang runcing-runcing kayak pulpen kata gitu. Gue demen banget sih. Oh, itu namanya gigi balang. Gigi balang. Terus kalau Betawi itu identik dengan warnanya kuning sama hijau ya. Iya. Itu kenapa kuning sama hijau? Lu tahu nggak Cak kira-kira tuh? Ya. Nanti kita tanyain dah sama yang tahu. Iya, masalah kita rata-rata tuh kalau rumah Betawi itu identiknya sama kuning sama hijau. Kenapa bisa begitu ya? Iya. Iya, iya. Nah, terus identiknya lagi, gue kalau misalnya kita ke daerah nih, Cak, kita ke Bali gitu, itu pasti kebanyakan juga Bali gapura-gapuranya. Akhirnya itu mah Jakarta. Denpasar, Cak, Denpasar, Bali, di sono pokoknya daerah-daerah Seminyak gitu kan, Jimbaran, weh. Iya, berarti udah keliling-keliling di sana. Alhamdulillah, Cak, dulu sama Topan ke sono gua keliling-keliling. Iya. Tahun 2005. Ya, biasa. Itu Abidin. Atas biaya dinas. Jadi, Cak, pasti bangunan pemerintahnya ataupun poldanya itu gapuranya itu desainnya Betawi. desainnya Bali lah, orang ada di Bali. Gua ngomongin Bali barusan, Cak. Ini kadang-kadang kagak nyimak, minum kopi dulu dah. Dia terang gua ngomongin Bali. Nah, gua pengen juga begitu. Gitu ya. Kalau di Betawi jadi pemerintahan daerahnya, poldanya Desainnya kayak Bali. Betawi dong, Betawi. Kan gua Betawi ngomong sekarang. Salah mulu gua. Iya, bentuknya Betawi. Kalau sekarang kan kita udah lihat nih, udah bagus nih, ada apa yang jalan tol, jalan layangnya busway. Nah, pinggir-pinggirannya itu ada ornamen-ornamennya gigi balang yang lu bilang itu. Ya. Emang balang giginya begitu, Cak? Lah, gua. Lah barusan lu ngomong katanya gigi balang. Itu makan kata orang-orang, kata ketua-ketua kita. Oh, itu Kata gigi babang balang. kita. Gigi balang namanya. Gue belum pernah lihat balang giginya pakai bolong-bolong. Itu kan dia lanjut ada bolongan, lanjut ada bolongan begitu. Kayak tinta. Itu dokter gigi itu yang tahu. Gigi Gigi balang. balang. Jadi kalau dia rusak, bukan datang ke tukang, Jadi kemana? ke dokter gigi. Lah, ini ngomongin kayu, Cak, kalau gigi balang Betawi mah. Nah, kalau gue demen sama sekarang udah pakai kayak di Benz Radio tuh, ya nggak? Studionya siarannya bentuknya kayak rumah Betawi, bawahnya ada kolam ikan, gitu Iya, kan? bawaannya mau mancing aja lu mah ya. Gue pengen mepes. Lo masakan Betawi lu kenal gak yang ikan pucung? Iya. Lu tahu pucung? Ya, ikan apa namanya sapu-sapu di apa pucung ya, enak ya. Lu mau mabok, gabus. Kalau ini yang di pucung itu gabus, pakai bluwok gitu. Gitu ya. Iya, lu tahu nggak pucung yang putih-putih? Gua mau taunya pecah. Pucung yang putih-putih kalau malah nyumpat itu serem. Oh, Pocong. Dipancing kan keluar-keluar. Lah coba itu sampai keluar. Pocong maksudnya tuh, operator tahu dia pelan-pelan. Kata pocong. Pucung pelesetannya pocong. emang enak mancing lu makan sendiri. Iya. Ya udah, Mancing mulu. Iya, pero- Mancing lawakan, mancing ikan karuan. kalau atau lain lagi operator mancing janda deh. Mancing konde kalau zaman kita siaran tahun 90 itu. Dibilang kita mancing konde katanya. Aduh, dia kalau kita ingat begini jadi nostalgia tahun 94-an kita siaran berdua ya, Hon. Kita masih remaja dulu. Jadi bawaan acaranya pojok remaja. Gue inget banget, orang curhat bukannya dibaikin suruh putus, diputus. Aduh, Alah belum pernah. zalim banget kita dulu ya jadi penyiar. Lo belum pernah pacaran, lo konsultasi orang pacaran. Habis orang pada putus gara-gara kita. Aduh, parah bener dah. Ya, Nah, psikolog bukan kita dulu. kita lu aja itu. Lah emang kita berdua dulu siaran, lu tanggung jawab loh, Han. Dulu kan kita namanya H2O, ya, H2O. Heru Honi Oke. Cia. Lah sekarang namanya dia jadi Cakiting, gue jadi Heru Bos, Bro. Cak, kembali lagi nih ke ondel-ondel. Mm-mm.
Nih ondel-ondel sebenarnya udah bagus. Ini gue sambil ya. Ini gue lagi sambil ngetik ini. Emang lu bisa ngetik? Lu ngetik pasti pakai mesin ketik aja. Zaman sekarang mah jangan pakai mesin ketik, Cak. Pitanya susah. Ya udah. Lu lanjut. Ya. Ngomong. Apa kira-kira ondel-ondel apa? Ya ondel-ondel yang tadi gue bilang di sekolah-sekolah negeri tuh udah ada ondel-ondelnya. Emang dia bisa masuk sekolah negeri ondel-ondel umurnya cukup kagak dia? Udah 439 tahun kalau nggak salah. Lah ondel-ondel maksudnya itu ikon Betawi Jakarta, Cak. Kenapa dia taruhnya di luar? Kalau di dalam. Kalau di dalam dia namanya dikit jadinya kagak masuk. Kagak dapat kursi, iya kan? Lo dia kalau duduk mah ondel-ondel kagak ada yang duduk selama ini, Cak. Diri aja mulu diri. Dia cuman rebahan kalau naik mikrolet. Iya. Di rebahan deh tuh baru. Ya, kalau sekarang kan orang lagi pandemi corona banyak kan pada rebahan. Nah ondel-ondel rebahan itu kalau dia mau pulang doang nih tuh naik mikrolet direbahin deh tuh sama kru-krunya tuh. Iya. Tapi kagak bayar ondel-ondelnya, yang bayar makanya juragannya itu gue rasa ada cukongnya itu. Begitu ya? Iya, ada bandarnya. Ada anak bocah-bocah juga ya yang ngamen ya. Itu kadang-kadang anak bocah kasihan nih. Mungkin karena dia mau sekolah umurnya belum tua, jadi dia main ondel-ondel. Jadi biar tua. Biar tua itu ntar udah tua baru dah. Emang bisa? Bisa jadi begitu. Kan juga anak-anak kecil. Nah kalau begitu kalau yang belum bisa masuk sekolah suruh main sama ondel-ondel aja kalau begitu. Lah kapan pinternya tuh bocah? Tapi agak riskan juga ya, Cak, kalau ini kalau orang ondel-ondel gitu, Cak. Dia di jalanan. Ngerinya kayak tadi kejadian di Pamulang tuh, keserempetan tuh di Jalan Beringin tuh. Ini real bukannya gosip. Gue lihat dengan mata gue sendiri bukan mata tetangga. Begitu, Cak. Jadi keserempetan menghindar ondel-ondel akhirnya kena mobil. Ya kalau sebetulnya juga kalau kita perhatiin nih sekarang kan lagi pada sepeda juga. Sepeda juga kadang-kadang begitu. Malah yang lebih tertib itu justru malah orang-orang yang di kampung tuh pada berjejer rapi udah kayak semut baris kalau naik sepeda. Nah sekarang musim sepeda tapi pada ke tengah. Kita yang naik motor, yang naik mobil jadi ribet urusan. Tapi kan udah ada jalan khusus itu kalau di Fatmawati itu jalur buat sepeda. Ya kalau menurut gua. Tapi jalurnya nanggung gitu, Cak. Hah? Nanggung. Emang gimana? Lah jadi buat 2 jalur mobil kagak muat kalau ada sepeda gitu. Nah kalau mobil ngelewatin lintasan kena ditilang kan serba salih jadinya. Enggak, maksud gua ini kan kenapa kok orang-orang jadi pada merasa terganggu dengan adanya ondel-ondel yang ngamen keliling itu lantaran kan mengganggu keamanan, mengganggu di jalan. Kalau zaman dulu mah sejarah-sejarahnya katanya yang udah pada ngomong emang dia keliling kampung, orang pada demen, dulu, orang pada ngasih duit jadinya anak-anak pada kumpul lantaran hiburan kurang banyak zaman dulu. Nah sekarang jadi persoalan. Ya maksud gue mah begini, Her. Ya kalau bukan cuma masalah ondel-ondel yang kalau mengganggu ketertiban di jalan ya pasti orang juga kagak demen. Oh iya, benar. Ya kadang-kadang juga memang begitu, Cak. Kadang nih orang nggak ada yang sampai ada acara tuh pinggir jalan sampai dimakan tuh. Separoh. Nah itu bahaya. Nah emang bisa dimakan itu jalanan? Digragot, Cak, digragot. Pinggir jalan dimakan. Jadi tendanya sampai seperempat jalan dipakai. Itu bahaya. Gue kalau kondangan di tempat kayak begitu, Cak, gue buru-buru pulang. Emang apa? Gue ngeri ada mobil nyeruduk. Waduh. Ya kan zaman dulu sejarahnya tuh kan panjang, Heru Bosbro. Itu tanah milik engkongnya, dipakai buat jalanan. Lah kalau dilarang lah tanah-tanah engkong gua. Nah itu dia kata begitu. Nah benar itu tuh begitu tuh. Lah ya, emang iya. Saya di satu kan tanah engkong gue tuh. Iya. Jadi kalau keluarga gue bikin pesta main tutup aja. Nah lu sendiri yang begitu. Nah kalau gue tutup, Cak. Kalau gue tutup kan aman, gak ada yang lewat. Iya itu kan sejarah. Makanya juga di daerah-daerah bukan cuma di Jakarta, itu di beberapa daerah gue lihat juga begitu. Bukan jalan kecil, ini mah jalan gede. Jadi mah sampai tenda sampai setengah jalan dimakan. Ya itu beresiko. Makan lagi jalan. Nah kan. Pakai jalan. Pakai jalanan, iya. Nah kalau ondel-ondel, Cak, lu tahu sendiri, dia itunya aja kan roknya aja lebar banget itu. Iya. Itu kan berapa hampir semeter kali roknya itu. Kagak laki-laki, kagak perempuan, pakai lebar ya. Pakai rok, iya. Nah, lu tahu kagak? Kagak. Kasih tahu ngapa? Yang mukanya merah sama yang mukanya hitam. Nah, kalau yang merah itu dia duta marah-marah. Ya. Kalau yang hitam duta gelap.
Ondel-ondel mah adanya yang mukanya merah sama yang mukanya putih kalau nggak salah. Nah, iya kalau merah laki-laki, Cak. Nah, Ah, kalau putih itu pektai, keputihan. Hmm. Lu ngapa kecengang-cengir aja sih, Cak? aja itu loh. Iya kan? Iya. Kalau merah laki kan? Itu ceritanya laki-laki sama Wah, perempuan. kalau putih perempuan. Kalau putih perempuan. Berarti orang Betawi perempuannya putih-putih. Lakinya merah-merah. Nah, iya. Maksudnya muka gue merah, Cak. Iya. Baju lu merah. Wah, itu. baju gue ada tangannya sebelah doang merah. Iya. Tapi emang enak, Cak. Apa namanya? Kalau ngeliat ondel-ondel gitu ya, Cak. Gue resep ngeliatnya. Lu pernah nanya kagak sih di penghasilan ondel-ondel itu berapa sehari? Ya gue agak nanya, Cak. Emang gue tukang sensus main nanya-nanya. Nih gini nih. Ini logikanya begini. Logikanya kan makin banyak yang ngamen, banyak yang keliling. Berarti kan penghasilannya cukup. Nah, bisa jadi orang satu tim itu bisa 3-4 orang. Lah tapi kok ada yang ngasih? Nah, kan begitu juga. Ada juga yang ngasih kan berarti kan? Ya kadang-kadang emang begitu sih. Kita kalau orang yang nyanyinya cakep pengamen gitu ya, kita lama-lamain dah tuh. Oh, Ya, ngeluarin kita denger duitnya. lagunya. Iya. Iya. Tapi kalau kita kagak demen, udah bener. Gue kadang-kadang request. Ah. Gue request Lu begitu lagu. gue tahu lagunya, penyanyi suaranya enak, Suaranya lagunya enak. enak. Gue tanya, Bang, satu lagu berapa? 1.000. Ya udah Bang, nih 100.000, lu nyanyi 100 lagu. Oh, enggak dia. Ya bleber dia bibirnya. Lah kan bener hitungannya. Selagu 1.000. Ya. Gue kasih 100.000. Sekarang gue tanya sama lu pernah begituin juga nggak sama ondel-ondel? Nih, lu joget 3 lagu, 4 lagu, 10.000, lu joget di situ. Belum pernah. Gue pernah modong-odong. Tukang odong-odongnya nangis. Nangis. Ponakan gue pengen naik kan. Nih Bang, 100.000 katanya sampai maghrib katanya. Oh enggak Bang, katanya capek, katanya Ya, capek. masih mending ponakan lu yang naik kalau lu. Waduh. Gue yang dinaikin modong-odongnya badan gue gede. Kelar urusan dah. Nah itu juga dilarang juga Ton. Iya. Gue pernah lihat di TV. Lo kan jarang nonton TV, gue tahu lo. Gua kagak pernah nonton TV. Iya, kalau TV rusak bukannya dibenerin malah ditimbang. Buat pajangan. Oh, gitu. Jadiin akuarium aja kalau emang yang lebar zaman dulu mah. Emang bisa ya? Bisa jadiin akuarium. Jadi tayangannya flora dan fauna mulu TV lo. Ikan aja mulu, ikan yang mondar-mandir. Nah jadi begitu Son. Ada tuh di Kemayoran gue pernah lihat, ya kan? Tukang odong-odong yang motor pakai kayak kereta-keretaan. Ditangkap sama Satpol PP. Lah emang apa? Ya itu kan ya menyalahi aturan juga, membahayakan juga. Oh. Karena kan motor yang buat motor aja boncengan paling 2 orang. Ini dibikin kereta-keretaan. Jadi di belakang begitu Panjang lagi. panjangin. Iya, itu kan membahayakan juga. Tapi emang kreatif kita itu. Artinya dengan ondel-ondel turun ke jalan nyari penghasilan, terus kemudian ada mobil tua terus dibikin kayak semacam odong-odong. mobil Iya, wisata. itu kebanyakan itu Odong-odong. mobil apa Kijang Buaya kalau orang Iya. bilang itu doyok ya, dijadiin odong-odong bisa. Dengan odong-odong mama daripada jalan keliling. Iya, sambil nyuapin Sambil gitu. nyuapin anak bocahnya. Lo kadang-kadang supirnya disuapin juga sama mak-maknya. Saking semangatnya. Cuma semangatnya biar kagak bayar muter. Disuapin aja supir odong-odong. Itu lakinya Heru. Oh, lakinya. Gua pikir dia nyuap. Iya, dia kenaiknya dia yang narikin. Nah, ada juga dulu teman gue bilang ini dia waktu di sekolah dia dibully. Dia dibully sama tuh orang. Begitu dia udah lulus sekolah, dia seneng banget tuh. Itu temennya itu yang bully dia. Oh. Cuma jadi supir angkot. Oh begitu ya? Iya, tiap hari diliatin tuh orang tuh, rasain lo supir angkot tuh dulu lu bully gue di sekolah gitu kan. Tapi gue katanya gue tapi nggak bisa berbuat apa-apa bro. Emang kenapa? Gue kenaiknya. Sama juga nasibnya gue tuh. Nah itu sama sama Papa Jidan yang kata dia bilang anak gua itu di UGM, di UI, di ITB yang lagi ulang tahun 100 tahun nih sekarang. Oh gitu. Iya, kita tanya kuliah apa kagak ya jualan kopi juga katanya. Oh jual kopi juga. Oh lagi rame memang tuh kopi-kopi yang itu. Dalgona apa dalgona itu kan? Iya kape kalau dia mah kape. Apaan bro. termos keliling ke sepeda? Ngomong-ngomong. Wah itu penghasilan juga luar biasa itu termos keliling. Jangan lo kata kecil itu. Ya gede modalnya 1.000 jual 3.000 udah untung 2.000. Ya karuan ya kalau kita main sepeda sambil keliling jualan. Nah kalau dikenain pajak tuh sepeda bagaimana dia itu tukang sepeda kopi keliling? Nah, iya ya. Ya kan dia naik sepeda juga, kata rencananya sepeda mau dikenain pajak. Iya jadi pikir-pikir ya di Jakarta ini emang udah makin padat. Ya ada sepeda, ada ondel-ondel, ada tukang jualan kopi juga naik sepeda, ada pajak sepeda. Ya kalau mahal sih kali kalau sepedanya yang
30 juta. 30 juta. Nah, 60 juta. Oh, wajar itu. Gue demen itu, enggak apa-apa dibayar. Orang kaya. Lah, gue baca lagi kemarin. Ferrari itu mobil, tahu mobil mahal yang buatan Itali, itu ngeluarin sepeda seharga Avanza. Lah, sepeda seharga mobil. Coba itu. Ada mobil seharga sepeda. Murah berarti itu. Mobil-mobilan, bro.